Ini yang dari Al-Manar. Saya singgung sedikit karena sekarang banyak orang yang dikit-dikit Qur'annya, dikit-dikit Qur'annya. Tidak salah, dia benar, cuma tidak gampang. Untuk orang bisa memahami Al-Quran, katanya Abduh, syaratnya paling tidak harus menguasai ilmu bahasa. Jadi karena Al-Quran itu kadang-kadang lafadznya sama, maknanya beda. Ada yang redaksinya beda, maknanya sama. Maka kita harus ngerti ilmu bahasa, nahwu, shorof, termasuk balaghah, ilmu untuk mengetahui struktur bahasa. Yang ketiga, ngerti ilmu humaniora untuk membantu pemahaman ayat yang berhubungan dengan kemanusiaan. Al-Quran itu pertama-tama sebenarnya ngomong kepada akal, kepada manusia, untuk manusia. Maka hati-hati dengan ayat-ayat sain. Kadang-kadang Allah itu ngomong ayat-ayat yang hubungannya sama sain itu tidak semata-mata ngomong sain, tapi semata-mata memberi isyarat, memberi petunjuk pada manusia. Mungkin tentang kebesaran Tuhan, mungkin tentang kekuasaan Tuhan. Maka harus ngerti ilmu humaniora, ilmu tentang manusia. Sosiologi, antropologi, geografi harus paham. Kenapa Al-Quran itu ngasih simbol surga semacam itu, neraka semacam itu, menggunakan isyarat A, isyarat B. Nah, itu ilmunya ilmu humaniora, ilmu kemanusiaan. Ya contohnya misalnya harus ngerti budaya Arab. Misalnya budaya Arab, Al-Quran ngomong kita harus tidak durhaka pada orang tua. Kalimatnya wala taqul lahuma uffin. Itu kalau diartikan letterlock, kita tidak lihat struktur setting budayanya Arab, itu kan berarti tidak boleh ngomong pada orang tua. Jadi kalau ada bapakmu, ibumu, kamu nggak boleh gitu, nggak boleh. Tapi kalau misuh boleh misalnya. Misuh kan tidak ada dalilnya, misalnya begitu. Kan tidak begitu. Di Arab mungkin zaman itu itu sudah kasar kalau di depan orang tua. Ya mungkin kayak orang Jawa bilang su gitu. Padahal ya mungkin di luar Jawa orang ngomong su nggak kaget. Tapi di sini kan konotasinya jadi jelek. Meskipun cuma su, kalau di Arab cuma itu kan kasar. Loh, cara memahami begini, kalau kita nggak ngerti humaniora susah. Ilmu-ilmu kemanusiaan, termasuk tentang poligami, termasuk tentang suami istri, termasuk tentang surga neraka, isyarat-isyaratnya, simbol-simbolnya, kita butuh ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang keempat, kita butuh ilmu sejarah pemikirannya umat Islam. Jadi kalau ini sejarah transformasi hidayah, bahasanya Abduh. Karena tafsirnya Abduh itu kalau ilmu tafsir dikategorikan tafsir adab ijtimai. Jadi bagaimana Al-Quran dalam sejarahnya menjadi petunjuk bagi umat Islam. Itu kita juga harus ngerti. Kalau yang tadi humaniora, sekarang kita ngerti sejarahnya. Sejarah pemikiran berdasarkan Al-Quran, terus baru sejarah Nabi, sirahnya Nabi Muhammad. Ini kualifikasi seorang mufassir. Jadi kalau ingin ngerti Al-Quran, harus belajar. Kalau ada orang, mari kita kembali pada Al-Quran dan hadis, oke, sip, itu luar biasa, ayo belajar. Nggak ujuk-ujuk terus buka terjemahan. Kalau buka terjemahan nanti jangan-jangan nanti ada suami mukuli istrinya terus buka Quran. Lah di Quran ada.
Ya kan? Kan ada fa'idhuhuna wahjuruhuna fil madaji wadribuhuna. Ada dalilnya laki-laki mukuli istri. Kalau sebaliknya kan tidak ada, istri mukuli laki-laki tidak ada. Jadi begitu istrinya mau balas, tidak ada dalilnya. Susah. Nah, itu tidak bisa. Maka perlu ilmunya. Ada ilmunya. Jangan dijujuk terjemahan.